A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali di channel Segudang Kisah. Semoga semua sahabat channel Segudang Kisah dimanapun Anda berada, yang ada di luar negeri, di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diturahkan segala keberkahan yang masih walafiat, dilancarkan rezekinya, dipanjang umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan kali ini di channel Segudang Kisah akan menyajikan sebuah kisah misteri yang tentunya untuk kalian semua sahabat channel Segudang Kisah. Dan untuk lebih menjadi penyemangat kami di kru tim channel Segudang Kisah, tentunya kami butuh subscribe, like, dan juga komentar dari kalian, kritik dan saran juga, sehingga kami selalu berusaha untuk menjadikan cerita-cerita di channel Segudang Kisah ini jauh lebih menarik dan lebih baik. Dan tanpa basa-basi dan tidak usah lama-lama, kita langsung masuk saja ke cerita Segudang Kisah. Satu kisah tentang pesugihan uang bibit. Kisah ini datang dari salah satu narasumber yang menceritakan bagaimana saudaranya ini ternyata sukses atau kekayaannya itu didapat dari sebuah ritual yang tak lain ritual uang bibit. Memang sudah diketahui awalnya itu ya jelas kalau si pelaku ini mungkin tidak bisa diketahui secara khalayak umum untuk dia sebagai pelaku ritual pesugihan uang bibit. Namun setelah beberapa waktu mungkin sudah hampir setahun lebih, terdengar sebuah kabar bahwa uang itu bisa dikatakan uang yang ada pasangannya atau seperti kayak suami istri. Salah satunya itu tertangkap, dan disinilah semuanya terkuak. Ternyata apa yang diduga sebelumnya bahwa sebab musabab suksesnya itu tak lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pesugihan, dan ternyata jenis pesugihannya itu adalah pesugihan uang bibit. Sebuah kejadian yang diceritakan oleh narasumber yang sebut saja di sini namanya Pak Bayu, menceritakan kisah tentang adik kandung dan adik iparnya yang suksesnya itu karena ritual pesugihan uang bibit. Diceritakan oleh Mas Bayu ini yang sebut saja kedua adiknya ini, yaitu suami istri, namanya satu Pak Narto, yang adik perempuannya sebut saja di sini namanya Lastri. Ini bukan nama sesungguhnya, hanya sebutan ya. Di saat Pak Bayu yang mungkin tidak percaya karena suksesnya seorang Narto itu bisa dikatakan begitu sangat singkat. Padahal pekerjaan dari Pak Narto itu bukan pengusaha ataupun pedagang. Dia hanya sebatas kulis rambutan. Itu pada awalnya. Namun setelah mungkin bahasanya itu orang nabung Pak Narto itu berubah secara drastis. Dia bisa membeli sebuah tempat yang dia gunakan untuk tempat usaha. Namun logikanya ini dari apa yang diceritakan oleh Pak Bayu, dia dapat uang dari mana? Kalaupun misalkan dia nabung dalam kurun waktu kok 4 bulan saja, dia bisa mengumpulkan uang itu totalnya hampir sekitar 70 jutaan. Sedangkan kehidupan sehari-hari seorang Pak Narto dan Lastri, mereka berdua itu awalnya sangat susah. Untuk makan saja kadang dibantu sama Pak Bayu, termasuk kadang pinjam untuk uang saku anak-anaknya, kadang untuk dia menutupi hutang hariannya, belum lagi bulanannya. Nah, ini yang membuat seorang Pak Bayu itu tidak percaya begitu saja kesuksesan seorang Narto ataupun Lastri. Dalam kurun waktu 3 bulan dia mampu membeli sebuah tanah seharga 70 juta, dan tidak lama setelah tanah itu dibeli, 1 bulannya itu sudah dibangun sebuah tempat, dan tepatnya setengah tahun bengkel itu beroperasi. Dan isinya bengkel itu pun sangat lengkap, dari yang namanya kompresor yang tentunya modal itu tidak sedikit, mungkin antara puluhan bahkan ratusan juta. Itu dalam kurun waktu setengah tahun. Nah, ini yang membuat seorang Pak Bayu itu menduga kalau dibalik kesuksesan selama setengah tahun itu ada kaitannya dengan ritual-ritual sesat atau seperti pesugihan. Namun untuk membuktikan secara langsung itu tentunya kan tidak mudah. Dan hal itu memang dibiarkan sama Pak Bayu sampai singkatnya itu 1 tahun Apa yang diduga oleh Pak Bayu ini benar-benar terungkap. Yang tak lain saat salah satu pedagang yang lain, sebut saja di sini namanya Pak Usman. Pak Usman itu secara tidak langsung mengetahui bahwa apa yang dibelanjakan oleh Lastri
itu adalah uang pasangan atau uang bibit ya. Nah, dari apa yang dilakukan oleh Pak Usman, waktu itu uang itu sengaja dipisahkan oleh Pak Usman. Uang itu dipisahkan dalam kurun waktu yang mungkin sehari, 2 hari, bahkan 1 minggu. Antara Narto atau Lastri itu sering kembali ke Pak Usman. Sering kembali bolak-balik yang intinya ingin mendapatkan uang itu kembali. Namun usaha seorang Pak Usman ini, dia tentunya dia yang sudah tahu bahwa ini uang yang meresahkan warga sekitar, apalagi itu di lingkungan pasar. Semakin yakin bahwa uang ini adalah uang yang bisa menarik uang yang lain atau semacam uang bibit. Ketika dibelanjakan ya uang itu akan kembali ke pemiliknya. Nah, dari apa yang dilakukan oleh Pak Usman, gelagat seorang Narto atau Lastri adalah pemiliknya. Pak Usman itu memberitahu ke kakaknya yang namanya Pak Bayu ini. Nah, Pak Bayu itu mendapat informasi dari Pak Usman terkait dengan apa yang dilakukan oleh adik kandungnya yang namanya Lastri. Itu udah seminggu uang itu udah diterima atau dipegang sama Pak Usman, namun belum bisa didapat lagi sama Narto ataupun Lastri. Dan Pak Usman sebagai pedagang di pasar itu memberitahukan ke Pak Bayu yang mendengarkan cerita dari Pak Usman. Waktu itu pun ia benar-benar tidak percaya, ternyata apa yang diduga selama ini itu ada kaitannya dengan ritual seperti ini Pak Usman. Nah, terus Pak Usman, uang itu sekarang ada di sampan atau sudah diserahkan? Ya, uang itu masih ada di saya Pak Bayu. Nah, terus rencana Bapak gimana? Apakah uang itu akan dibakar atau uang itu akan disobek atau gimana Pak? Ini untuk peringatan adiknya sampean Pak Bayu. Tolong jangan pernah menggunakan hal-hal yang seperti ini. Jika tidak ingin ada yang celaka di antara mereka, tolong sampaikan ke mereka berdua. Dan Pak Bayu yang sudah mendapat informasi dari Pak Usman seperti itu, apa yang diduga selama ini kurang lebihnya 1 tahun seorang Narto dan juga Lastri yang kehidupannya sudah jauh berbeda dari dulu, yang intinya hidup pas-pasan, sekarang hidup dalam keadaan ya bisa dikatakan sangat sukses, serba ada. Mobil dia punya, rumah juga sudah terbilang ya sangat bagus, belum lagi usahanya itu di mana-mana. Itu sudah setahun. Namun kurun waktu 1 tahun setelah uang itu dipegang sama Pak Usman, Pak Usman memang waktu itu meminta sama Pak Bayu untuk mengingatkan adik-adiknya ini. Dan Pak Bayu pun menghampiri keduanya, Lastri, Narto, denger ya. Aku sudah tahu kalau kalian itu menggunakan ritual pesugihan uang bibit. Tolong hentikan. Jangan buat gaduh dan bahkan meresahkan orang-orang yang mungkin mereka itu adalah pedagang kecil. Aku berharap kalian berdua sadar dan taubat agar hal-hal yang tidak kalian inginkan itu terjadi. Saat itu Narto sama Lastri, dia sempat menjelaskan ke Bayu, Mas, sampai gak usah ikut campur. Ini urusanku sama Lastri. Lagian dia itu istriku. Memang dia adik kamu, tapi sudah bukan haknya kamu itu mengatur-ngatur kehidupan kami berdua. Jadi gak usah ikut campur. Saat itu Pak Bayu yang mendengar apa yang dikatakan oleh Narto ini, ya Bayu saat itu sempat emosi. Kamu Narto ya, aku ndak terima lahir batin kalau adikku ini kamu ajak dalam kesesatan. Selama beberapa tahun aku sebagai kakaknya yang dilahirkan dari rahim bapak ibu, yang dibesarkan di lingkungan yang baik-baik, tapi setelah menikah dengan kamu dikarunia anak, tapi kamu justru malah menjerumuskan istrimu sendiri. Adik kandungku, aku tidak terima. Kamu malah melarang aku untuk menasehati adikku sendiri. Saat itu Lastri itu terdiam, karena memang Lastri itu takut sama Bayu dan juga takut sama Narto. Tapi Narto itu bersikukuh untuk tetap Bayu itu tidak ikut campur. Pokoknya ya Mas Bayu, sampean saya ingatkan, jangan ikut campur urusan keluarga aku. Kalau sampean pingin selamat. Maksud kamu apa Narto? Kamu ngancem saya. Mas, aku bukannya ngancem lagi, tapi kalau sampean masih ikut campur urusan ini ya, aku tidak segan-segan buat orang-orang yang berselisih paham dengan saya, akan aku buat celaka. Sampean mungkin sudah dengar sebelumnya, lihat bengkel sebelah. Ketika dia tidak suka dengan usaha bengkel saya buat dia itu celaka dan
Apa yang sampean lihat? Bengkelnya tutup. Jadi sampean itu enggak usah macam-macam. Saya itu punya kenalan orang-orang sakti, Mas. Jadi Pak Bayu itu diancam sama Narto. Dan ini yang membuat Narto semakin emosi juga, sampai dia benar-benar mengungkapkan hal-hal yang bisa dikatakan kalimat-kalimat kasar. Terserah kamu, Narto, tapi aku ingatkan sama kamu. Apa yang kamu miliki yang talent uang bibit itu ada di Pak Usman. Kalau saya bilang uang itu bakar, maka kalian berdua akan celaka. Dan Pak Usman sudah tahu bagaimana caranya agar kalian itu celaka. Jadi kalian tidak usah macam-macam sama saya. Saya akan bilang sama Pak Usman. Jadi semua ini karena Usman ya sampean berani kesini. Pantas sampean seperti itu. Dia saja. Biarkan Usman pegang uang bibit saya, tapi akan aku buktikan kalau Usman itu tidak bisa apa-apa sama saya. Itu dari Narto. Baik kalau seperti itu. Lastri, dengar ya kakakmu. Jangan ikuti suamimu yang sesat. Kalau kamu ingin selamat dunia akhirat. Maafin aku, Mas. Maafin aku, Mas. Itu dari Lastri. Minta maaflah sama Sang Pencipta. Saya hanya bisa nyarankan kamu. Apa kamu tidak ingat ibu bapak kita? Mendidik kamu dari kecil agar hidup dalam keadaan yang bisa dikatakan selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa sekarang? Kamu sesat, Lastri. Udahlah, Mas, tidak usah ngasih saran, ngasih nasihat adikmu. Dia udah jadi istriku. Kemudian sampean pergi dari rumah saya. Bas Bayu diusir sama Narto kala itu. Yang setelah diusir ini ya, Pak Bayu waktu itu langsung menuju ke rumahnya Pak Usman, menceritakan apa yang barusan terjadi. Dan Pak Usman benar-benar tidak percaya kalau ternyata Narto dan juga Lastri memang tidak mau diingatkan. Dan Pak Usman yang waktu itu diminta sama Pak Bayu, Pak Usman, tolong Pak Usman, uang bibit itu jangan pernah dikembalikan. Dan kalau bisa lewat uang bibit itu sadarkanlah Narto dan adik saya, Lastri, Pak Usman. Iya Pak Bayu, insya Allah akan saya usahakan. Dan Pak Bayu yang saat itu intinya udah pasrah ya, lewat Pak Usman ini, ya semoga hal-hal yang baik itu bisa terjadi sama Narto ataupun Lastri. Intinya ya berharap kalau mereka berdua itu bisa kembali ke jalan yang benar. Namun yang terjadi setelah Pak Bayu itu udah pasrah semuanya ke Pak Usman ya, ternyata ancaman dari Narto ini benar-benar dialami oleh Pak Bayu. Jadi bukan hanya terkait dengan cerita ritual pesugihan uang bibit saja, Pak Bayu juga mengalami rasanya disantet kayak apa. Itu dari Narto. Jadi Pak Bayu yang setelah memperingatkan Narto sama adik kandungnya yang namanya Lastri ini, setelah Pak Bayu itu ngomong sama Pak Usman minta ya dibantu, justru Pak Bayu itu diserang sama sosok yang bisa dikatakan ya sosok kiriman. Mungkin pada awalnya ya Pak Bayu merasakan kalau itu hanya sebatas halusinasi. Karena setiap kali dia di kamar ya, di tempat tidurnya bersama istrinya, itu seperti kayak ngelihat bayangan yang sering mengawasi seorang Pak Bayu. Itu awalnya seperti kayak ada bayangan yang sering melintas di kamarnya. Namun kejadian seperti itu berulang-ulang kembali sampai masuk ke dalam mimpinya Pak Bayu. Kalau dia itu seperti ditawan atau dibelenggu. Dan ketika Pak Bayu memimpikan dirinya sendiri itu seperti kayak diikat ya tentunya Pak Bayu itu bangun sembari beristighfar. Dan semenjak mimpi itu datang, Pak Bayu itu merasakan sakit yang pada awal itu ya sakit di bagian kaki. Dan sebab musababnya sakit itu awalnya hanya keseleo, kepleset di kamar mandi. Nah, kepleset di kamar mandi ini ternyata tidak membuat seorang Pak Bayu itu setelah diurut ataupun dipijat langsung sembuh atau mungkin proses pemulihan. Tapi yang terjadi sama Pak Bayu ini, setelah dipijat diurut itu kakinya itu seperti susah untuk digerakkan. Intinya setiap kali menginjak ke lantai itu nyerinya minta ampun. Mungkin karena kaki bekas kesleo sampai ya kaki itu tidak bisa untuk dipijakkan di lantai ataupun di tanah. Intinya harus dibantu dengan tongkat atau alat bantu lainnya seperti kayak kursi roda. Dan itu berlanjut. Yang awalnya itu ya berusaha untuk tetap terapi ke tukang urut, ke tukang pijat, ya dari
1 minggu sampai tepatnya udah beberapa kali ya, udah 1 bulan ini, kaki yang bagian kirinya Pak Bayu itu memang udah nggak bisa digerakkan. Lainnya benar-benar udah sangat sakit ketika menginjak di lantai. Rasanya itu nyeri, dan rasa nyeri itu lama-kelamaan kok seperti kayak mengalami kelumpuhan. Kakinya itu udah nggak bisa digerakkan sama sekali. Bahkan ketika masuk ke rumah sakit ya, dari sendi-sendinya yang mungkin diterapi sama dokter itu ya, itu udah nggak ngerasakan apa-apa, seperti kayak mati rasa. Dan ini yang dirasakan Pak Bayu yang kurang lebihnya udah 1 bulan lebih. Sampai Pak Bayu baru ingat, baru sadar apakah mungkin ini ulahnya Narto. Itu udah 1 bulan lebih baru sadar seorang Pak Bayu itu, dibalik sakit kakinya yang sampai mengalami kelumpuhan itu, yang awalnya dari kesleo itu, apakah mungkin ini ulahnya Narto. Karena semenjak mimpi dibelenggu itu atau diikat itu ya, kok langsung kejadian seperti itu. Bahkan sebelumnya kan halusinasi itu sering muncul, atau bayangan-bayangan sering muncul di rumahnya. Sampai singkatnya ketika Pak Bayu itu dari rumah sakit ya, sudah hampir 1,5 bulan mengalami kelumpuhan di bagian kaki, yang tentunya ya Pak Bayu udah tidak bisa kerja apa-apa, hanya mengharapkan bantuan dari keluarga besarnya, termasuk ya dari adik-adiknya, dan salah satunya ya Lastri. Namun Pak Bayu yang ketika Lastri ngejenguk, berusaha mengingatkan Lastri, tapi Lastri itu tidak pernah dengar. Sampai akhirnya yang dilakukan oleh istrinya Pak Bayu, karena Pak Bayu sepulang dari rumah sakit itu sadar bahwa ini ada kaitannya dengan Narto, kemungkinan besar ya, lewat istrinya Pak Bayu itu diminta ke Pak Usman. Karena kebetulan Pak Usman itu bukan hanya seorang pedagang kios atau pedagang sembako biasa yang ada di pasar. Kebetulan seorang Pak Usman ini juga seorang spiritual, seorang praktisi. Dan apa yang disampaikan Pak Bayu ke istrinya, istrinya pun mengambil ke Pak Usman dan menceritakan apa yang dialami olehnya. Tidak berselang lama, mungkin nggak ada setengah hari ya, waktu itu pulang dari rumah sakit sekitar jam 11:30, sore harinya itu sekitar jam 4:30, mungkin tutup kios atau tokonya Pak Usman ini, Pak Usman langsung menghampiri Pak Bayu. Dan di saat sampai di rumahnya Pak Bayu itu, ya Pak Usman sempat ngobrol sesaat dan menanyakan. Dan yang dibicarakan atau yang ditanyakan Pak Usman ke Pak Bayu itu ya tentunya tentang sakitnya Pak Bayu, yaitu di bagian kaki kok kenapa sampai lumpuh. Ya Pak Bayu pun menceritakan, Pak Usman, ya awalnya sih dari jatuh di kamar mandi, kepleset, tapi kok lama-kelamaan seperti ini. Nah Pak Usman pun menanyakan ulang, ini udah berapa lama Pak Bayu? Ya mungkin udah 1 bulan lebih Pak, 1 bulan lebih. Sama udah ngerasa apa-apa. Iya Pak, bener, saya udah ngerasa apa-apa. Bahkan kakinya ketika diangkat pun udah nggak bisa. Pak Bayu, dari apa yang Samban ceritakan terkait dengan kakinya Samban ini, sebenarnya kalau misalkan kesleo saja nggak mungkin sampai kelumpuhan. Itu logikanya. Jadi saya punya kesimpulan bahwa kakinya Samban yang di bagian kiri ini pasti ada kaitannya dengan guna-guna. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saat saya masuk ke rumah ini saya merasakan ada hal-hal yang bisa dikatakan tidak wajar. Dan dia pun selalu mengawasi saya. Maksudnya Pak Usman? Iya, maksud saya itu gini. Saat saya masuk ke rumah ini, sebelum saya ketemu sampean, saya itu udah dihadang. Jangan ikut campur, jangan ikut campur. Dan saat itu saya sempat ya diam sebentar itu di depan pintunya sampean. Saya ingin menjenguk teman saya. Kamu pergi. Dan dia masih memaksa untuk saya tidak boleh masuk ke sini. Tapi aku tidak peduli. Dan setelah saya masuk, ternyata apa yang terjadi dengan sampean ini itu ulah dari sosok tadi. Dan sosok itu ya jenisnya itu jin atau jin yang ditaklukkan, yang memang diminta sama seseorang untuk membuat kakinya sampean atau bagian tubuh yang lain itu mengalami kelumpuhan. Dan dia akan terus seperti itu. Dan saran saya ya Pak Bayu, agar kakinya sampean bisa sembuh total, sampean ya setiap hari terapi. Terapinya itu ya dengan caranya sama sendiri, bukan caranya saya. Saya hanya ngasih saran, carilah daun bidara ataupun daun kelor. Cari yang masih muda-muda, terus dicampur dengan garam dan juga air,
Dan setelah itu dibacakan doa-doa sebisanya sampean dan yakinnya sampean, agar apa yang sampean rasakan jikalau memang ini ada kaitannya dengan sihir, insya Allah akan terbukti. Yang tentunya sakit di bagian kaki yang secara medis pasti akan sembuh. Nah, mulai kapan Pak Osman? Ya kalau bisa secepatnya. Saat itu istrinya Pak Bayu diminta, Bu, carikan Bu daun kelor atau daun bidara, Bu. Berapa Pak? Pak Osman ngejawab, ya 7 helai saja Bu, yang masih muda ya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah sama pohonnya. Iya Pak Osman. Kebetulan tetangganya Pak Bayu itu ada yang nanam pohon kelor. Nah itu dipetiklah sama istrinya, diserahkan ke Pak Osman ini. Setelah itu istrinya juga ngambil garam ya, garam krosok atau garam kasar, dan dicampur dengan air. Disitulah. Dan saat didoakan sama Pak Osman, ya Pak Bayu itu juga dijelaskan, nanti sampean seperti ini sendiri atau ibu, dan itu digunakan setiap hari ya untuk ngolesi atau membalur lukanya sampean. Insya Allah itu akan membuat kakinya sampean jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena ini pengaruh sihir yang mungkin sampean belum yakin, tapi insya Allah yakinkanlah bahwa memang kakinya sampean bisa sembuh, insya Allah sembuh. Setelah doa itu dilantunkan oleh Pak Kiai yang juga diikuti oleh Pak Bayu dan juga istrinya, air itu mulai dioleskan. Dan rasanya itu kata Pak Bayu, itu ya kayak ditusuk-tusuk, kayak diiris-iris. Yang awalnya itu ya kayak cekit-cekit itu ya, kayak ditusuk-tusuk lah. Tapi lama-kelamaan kok kayak diiris-iris, kayak di saat perihnya minta ampun. Sakit Pak Osman, sakit. Sakitnya itu ya bukan karena sakit yang sebenarnya sampean rasakan, tapi sosok yang membuat kakinya sampean itu lumpuh, sebenarnya dialah yang merasakan sakit. Mungkin karena tubuhnya sampean itu sebagai tempat ya, sarang dari jin itu yang membuat sampean juga merasakan sakit. Sebenarnya teriakan sakit itu ya sosok tersebut. Jadi lakukan sakit seperti apapun, insya Allah akan membuat sampean itu bisa kembali sehat. Iya Pak Osman, terima kasih. Dan itu rutin ya Bu ya. Itu juga disampaikan ke istrinya Pak Bayu. Dan Pak Bayu juga sempat menanyakan ke Pak Osman, sebenarnya ini ulahnya siapa yang sudah membuat saya seperti ini? Apa jangan-jangan ulahnya adik saya yang namanya Narto? Karena memang dulu dia sempat ngancam saya, Pak, jangan ikut campur urusannya dia. Ya kalaupun dia ya biarkan saja. Nah terus Pak Osman, terkait dengan uang bibitnya gimana? Pak Bayu, uang bibit itu masih ada di saya. Dan memang sengaja saya simpan agar siapa yang menjadi pemiliknya yang tak lain itu adalah adiknya sampean, Narto sama Lastri ini. Dia itu yang memang beberapa kali datang ke saya bahkan memohon-mohon. Tapi saya tidak pernah menggubris. Dan saya selalu bilang sama Narto ataupun Lastri adik kamu itu ya Pak Bayu, saya selalu bilang kalau uang itu udah saya buang. Dan ketika dia datang kembali, katanya dibuang itu tidak ada dimanapun. Ternyata Narto ataupun Lastri itu ya Pak Bayu, dia juga datang ke dukunya lagi. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan, katanya dibuang, itu udah dicari dia. Dicari, tapi ya dia datang lagi ke rumah saya karena memang sebenarnya ya uang itu masih saya simpan. Dan setiap kali dia datang, saya memang selalu mengarahkan ke Pak Narto ataupun Bu Lastri. Hentikan niat jahatnya kalian ini. Tapi mereka tetap ngotot, bahkan dia mau nebus uang itu. Uangnya lembaran ratusan ribu. Tapi dia mau nebus itu sampai 200 juta. Satu lembar ditukar 200 juta. Tapi saya terus terang gak mau Pak Bayu. Karena apa? Dari uang itu bisa menghasilkan sampai ya ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. Nah ini yang membuat saya kok sampai detik ini masih memegang uang itu. Saya ingin tahu seberapa kuatnya si Narto sama Lastri itu. Lewat bantuan dukunya, seberapa kuat dia. Karena sejatinya uang bibit itu jika dipisahkan dalam kurun waktu 100 hari saja, uang itu tentunya salah satunya akan murka. Nah murkanya itu ya tentunya akan berdampak pada si pemiliknya, yaitu Narto ataupun Lastri. Tergantung siapa yang ritual. Apakah Narto atau Lastri adik kandungnya sampean Pak Bayu. Jadi saya tinggal nunggu saja ini 100 hari maunya gimana itu Narto sama Lastri. Kalau saya pribadi ya Pak Bayu, saya memang tidak bakal mengembalikan uang itu. Tapi saya kasih waktu 100 hari itu untuk kembali ke jalan yang benar. Ini semua ya kembali ke Narto dan juga Lastri sendiri. Dan sampai yang sebagai kakaknya sudah mengingatkan, malah sampean ini ya seperti ini. Ya kita hanya bisa berdoa saja Pak Bayu.
Bu, kalau Lastri sama Narto, kita doakan saja semoga mereka berdua itu disadarkan. Semoga mereka berdua mendapatkan petunjuk dan hidayah agar mereka itu bisa kembali ke jalan yang benar. Kita hanya bisa berdoa. Karena lisannya saya, apa yang saya sarankan termasuk saran dari Mas Bayu ini, suaminya jenengan ya Mbak, Bu, itu udah tidak dengar. Ya hanyalah Allah yang maha mengetahui apakah dia akan kembali ke jalan yang benar atau tidak. Semua tergantung daripada mereka berdua sendiri, Narto ataupun Lastri. Di antara obrolan itu ya Pak Bayu yang masih merasakan sakit yang begitu luar biasa, ditusuk seperti diiris juga tuh bagian kaki. Dan di sela-sela Pak Bayu yang masih merasakan sakit yang kayak ditusuk dan diiris-iris ini, Pak Bayu juga meminta sama Pak Usman tolong sering jenguk saya butuh bantuannya jenengan. Insya Allah Pak, kalau nanti saya ada waktu ya pasti saya akan kesini. Dan saya berharap apa yang sampean tadi lihat terkait dengan daun kelor, jangan lupa nanti setelah habis maghrib ibu minta lagi ke tetangga. Dan nanti setelah ibu berdoa, jangan lupa mengitari rumah ini. Yang tujuannya apa Bu? Agar sosok jin yang mempengaruhi fisik suami sampean itu keluar dan dia tidak akan ganggu lagi. Ibu kalau berani melingkari. Dan istrinya Pak Bayu itu, Pak Usman, saya terus terang ya tidak berani Pak dengan hal seperti itu. Apa dan jenengan saja Pak, soalnya tidak mungkin saya sendiri yang melakukannya. Ya udah insya Allah lah nanti habis sholat maghrib saya kesini lagi. Dan waktu itu Pak Usman pamitan. Setelah Pak Bayu bersama istrinya itu ya sempat menjelaskan terkait dengan uang bibit dan juga sandat yang ternyata memang ulahnya Narto ini. Setelah habis maghrib mereka berdua, yaitu Pak Bayu sama istri itu sempat berembuk lagi untuk datang ke tetangganya meminta daun kelor lagi. Dan itu digunakan untuk mengitari rumah Pak Bayu dan keluarganya. Mungkin setelah sholat maghrib itu udah berjalan ya, dan yang udah sholat jamaah udah pada selesai, Pak Usman datang. Dia naik motor, turun dari motornya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dijawab sama Pak Bayu dan istrinya yang sudah nunggu kedatangan Pak Usman. Diserahkan daun kelor termasuk air yang sudah ada di gelas. Dan waktu itu Pak Usman ya kembali melanjutkan doanya dan dia mengitari rumah Pak Bayu ini. Itu Pak Usman. Nah di saat mengitari rumahnya Pak Bayu, sosok jin yang ditaklukkan yang mungkin digunakan oleh dukun ya, yang diminta oleh Narto untuk mencelakai si Bayu ini, itu terbukti ada sebuah benda yang tertanam di belakang rumah Pak Bayu. Dan benda itu ya seperti kaitannya kayak santet ya. Ada morinya, ada rambut dan juga foto Pak Bayu. Ini yang semakin meyakinkan bahwa memang Pak Bayu itu sakitnya diguna-guna. Itu nyata dialami oleh Pak Bayu. Dan itu ditunjukkan ke Pak Bayu dari Pak Usman. Dan apa yang disampaikan Pak Usman ini, Pak Bayu sempat menanyakan, apakah ini bisa dikembalikan ke pelakunya Pak Usman? Pak Bayu, tidak usah dikembalikan, biarkan saja, pura-pura saja sampean kena. Tapi insya Allah dengan apa yang sudah sampean lakukan, jangan rutin terapi ya, terapi sendiri, rukyah sendiri, insya Allah Pak, sampean tidak akan kenapa-napa. Ya semoga untuk hari-hari berikutnya kondisi kakinya sampean pulih. Dan terkait tentang uang bibit itu, ya sampean tinggal nunggu saja, biar saya yang ngurus. Itu kata Pak Usman ke Pak Bayu. Dan singkatnya ini, setelah diterapi sama Pak Usman, ya kurang lebihnya hampir beberapa minggu, mungkin sekitar 1 bulan itu, Pak Bayu itu udah bisa merasakan kalau sakitnya itu udah jauh lebih baik. Dan setelah diterapi yang kurang lebihnya itu sekitar 1 bulan oleh Pak Usman, ya alhamdulillah apa yang menjadi keluhan Pak Bayu terkait dengan kelumpuhannya itu bisa dikatakan sembuh total. Pak Bayu udah bisa kembali beraktivitas. Itu 2 bulan rasanya gimana, dan itu 2 bulan Pak Bayu itu merasakan yang awan itu sakit, kesleo, sampai dia lumpuh, sampai pemulihan 2 bulan. Dan setelah kesembuhannya Pak Bayu, ya Pak Bayu masih terus komunikasi sama Pak Usman terkait dengan Narto dan juga Lastri, orang yang melakukan ritual pesugihan bibit. Sempat Pak Bayu datang lagi ke rumahnya Narto dan juga Lastri mengingatkan agar kamu jangan macam-macam sama saya. Kamu jangan ngirim-ngirim hal yang membuat saya itu terluka kalau kamu sendiri tidak ingin seperti apa yang saya alami. Kalau saya benar-benar dendam sama kamu Narto, saya kembalikan ke kamu.
biar kamu merasakan bagaimana rasanya kaki lumpuh. Dan Lastri, dengar ya, kata Bayu, waktu kamu tinggal beberapa hari lagi, mungkin tidak ada 2 bulan. Kamu harus sadar, jika kamu tidak sadar dari detik ini, mungkin di antara kalian berdua pasti akan ada yang celaka. Karena Pak Usman sudah bilang ke saya, waktumu tidak akan lebih dari 100 hari setelah uang itu digenggam di orang yang menurut kalian itu adalah pantangan. Pantangan itu yang akan menjadi petakannya kalian berdua. Pikirkan baik-baik. Saat itu Lastri nangis-nangis, meminta tolong sama kakaknya, Mas Bayu, tolong aku mas, bantu aku mas. Aku juga takut mas. Sementara Narto mengingatkan istrinya, kamu udah usah ngemis-ngemis sama kakakmu. Biarkan saja itu Usman mau apa, dia sendiri yang bakal mati karena saya. Aku udah perintahkan dukun-dukun sakti untuk menyerang Usman. Kamu udah usah nangis-nangis kayak gitu Lastri. Itu dari Narto. Dan Pak Bayu yang mendengarkan sendiri yang dikatakan Narto. Ternyata Narto tidak tinggal diam begitu saja. Dia ternyata juga ingin menyerang Pak Usman. Sampai bisa dikatakan ya ingin membunuh seorang Pak Usman dengan cara guna-guna. Yang intinya seorang Narto itu tidak bisa dinasehati. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Bayu ini ternyata memang benar-benar Narto itu keras kepala. Walaupun Lastri udah memohon-mohon untuk kembali ke jalan yang benar sama suaminya, namun Narto tetap kekeh. Mungkin sudut pandang dari Bayu ini, kalau adiknya yang namanya Lastri mungkin sudah sadar bahwa itu akan mengundang petaka. Tapi Narto enggak. Di saat Narto yang masih keras kepala ini, Pak Bayu yang juga sering komunikasi sama Pak Usman, di dalam usahanya Pak Usman kurang lebihnya 1 bulan terakhir itu, benar-benar menjadi sesuatu yang bisa dikatakan sangat mengerikan. Ya karena Pak Usman memang merasakan bagaimana dia diserang sama sosok-sosok gaib yang merupakan perintah dari Narto lewat orang-orang yang dianggap mampu melukai seorang Pak Usman. Tapi pada kenyataannya, dan Pak Usman yang setiap hari orangnya itu takwa, rajin ibadah, sembari puasa, walaupun banyaknya kiriman-kiriman yang datang kepadanya, termasuk ke tokonya, ke keluarganya, Pak Usman bisa dia menjelaskan ke Pak Bayu, insya Allah itu semua hanya sebatas datang tapi tidak bisa melukai selama kita yakin bahwa Allah lah sebagai maha pelindung dan sebaik-baik pelindung adalah Gusti Allah. Jadi keyakinan itulah yang membuat saya dan keluarga saya walaupun diserang banyaknya golongan jin yang diperintah lewat dukun oleh Narto, adik kamu itu ya, adik ipar kamu Pak Bayu, insya Allah saya tidak apa-apa. Bukannya saya sombong, tapi saya yakin Sang Pencipta itu Gusti Allah selalu melindungi hamba-hamba yang setiap waktu selalu menghambakan diri ke hadiratnya. Insya Allah. Jadi kamu tidak usah khawatir tentang saya Pak Bayu. Dan apa yang disampaikan seorang Pak Usman ini juga semakin meyakinkan seorang Pak Bayu ternyata di balik sakit yang pernah dia alami, memang selama hidupnya seorang Pak Bayu bisa dikatakan ibadahnya itu ya kayak bolong-bolong. Atau mungkin bahasanya Pak Bayu itu ya caranya dia bersyukur kehadirat Sang Pencipta itu Gusti Allah itu mungkin kurang tidak seperti kayak Pak Usman. Sampai singkatnya, tepat 100 hari di mana Pak Usman yang masih sehat walafiat, ternyata itu sangat buruk dampaknya bagi seorang Narto. Karena Lastri ya, pas 100 hari itu semenjak uang bibi itu dipegang atau ditahan sama Pak Usman ini, 100 harinya itu Lastri datang ke rumahnya Pak Bayu meminta diantar ke Pak Usman. Dan yang dilakukan Lastri memohon-mohon sama Pak Usman, Pak Usman tolong selamatkan suami saya, tolong selamatkan suami saya. Suami saya sudah sekarat. Dan waktu itu Pak Bayu yang mungkin tidak tahu kenapa adiknya itu meminta ketemu sama Pak Usman, ternyata si Narto udah sekarat. Dan waktu itu juga Pak Usman sempat menjelaskan ke Lastri, semuanya udah terlambat. Bukankah saya bilang jauh sebelumnya waktunya hanya 100 hari. Dan sekarang sudah terjadi. Insya Allah kalau kamu masih bisa selamat, tapi untuk suami kamu, sosok yang selama ini ada di dalam uang bibit itu, ini benar-benar sudah sangat murka. Dia nyari pasangannya dan setiap kali dia nyari datang ke sini, saya selalu berusaha untuk meminta dia untuk kembali.
Dan mungkin karena tidak bisa didapatkan pasangan itu, yang paling sosok jin laki-laki dan perempuan ya, pasangan ini salah satunya ditahan sama Pak Usman, satunya itu hanya benar-benar murka, dan murkanya itu ya sama Narto sebagai pelakunya. Jadi semua udah terlambat Mbak Lastri. Bukannya aku menghakimi, semua itu sudah ketetapan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar suami kamu sadar, agar suami kamu kembali ke jalan yang benar, bahwa yang namanya ritual sesat seperti ritual pesugihan uang bibit ini tidak dibenarkan. Dan waktu itu Lastri, adiknya Mas Bayu ini, dia masih nangis-nangis memohon untuk Pak Usman sama Bayu itu ikut ke rumahnya menjenguk suaminya. Dan Pak Bayu sama Pak Usman ya hanya ikut sama Lastri menjenguk Narto. Nah disitulah keadaan Narto yang disaksikan Pak Bayu, Pak Usman, termasuk adik kandungnya namanya Lastri, termasuk ya anak-anaknya Lastri itu. Keadaannya Narto benar-benar sudah sekarat. Dan sekaratnya ini ya diceritakan oleh Mbak Lastri itu, mungkin beberapa hari sebelumnya dia itu selalu seperti dipukul-pukul, diseret-seret dalam keadaan tidur, kadang jatuh ke bawah, dia bangun lagi, jatuh lagi, sampai ketika baju Narto dibuka itu penuh luka lebam, seperti kayak habis disiksa. Tapi kalau misalkan dikeroyok, yang ngeroyok manusia mungkin masih bisa ngadu, ini yang ngeroyok jin. Dan luka lebam yang dari sosok pesugihan uang bibit yang merupakan perewangan dari Narto ini, yang mungkin mereka murka sama Narto, justru sosok jin itulah yang akhirnya menyiksa Narto. Dan usahanya Pak Usman yang waktu itu udah datang ke rumahnya Narto, usaha yang dilakukan itu ya lewat doa. Namun seakan-akan doa itu seperti terpental kembali atau tidak bisa nyampe ke roh Narto, ya karena mungkin Narto sudah ada perjanjian sebelumnya yang tak lain, di balik ritual pesugihan uang bibit setelah dia sukses ya akan menjadi pengikutnya. Ini yang diceritakan sama Pak Usman ke Bayu, Lastri, bahkan ke Narto secara langsung, bahwa perjanjian itulah yang mengikatkan kamu ke sesembahan itu, yang membuat kamu tidak bisa dengan mudah melepaskan perjanjian itu. Semua itu sudah terlanjur terjadi karena kamu sebelumnya sudah tidak yakin dengan kuasa Allah, dan justru malah lebih yakin pada makhluk ciptanya yang namanya jin yang ada di uang bibit. Dan sekarang sudah saatnya kamu harus berhenti. Jadi Narto yang diingatkan itu udah tidak bisa berbuat apa-apa, hanya sekarat terbaring dengan keadaan mulut terkunci, dan hanya bisa nangis saja. Ini yang terjadi sama Narto, sampai singkatnya ya keadaan Narto itu yang intinya sudah tidak bisa dikembalikan ke jalan yang benar, butuh waktu sekitar hampir tengah bulan. Narto itu sekarat, sampai singkatnya Narto itu meninggal dunia. Dia meninggal dalam keadaan ya tubuh itu memang ketika dimandikan jenazahnya penuh lebam, luka yang sangat mengerikan. Kejadian-kejadian di rumahnya yang akibat uang pesugihan atau uang bibit yang membuat kacau keluarga Bu Lastri itu benar-benar dialami oleh Lastri sekeluarga, termasuk ya ke anak-anaknya. Sampai Pak Bayu juga mengingatkan ke anak-anaknya jangan mengikuti jejak sang bapak, yaitu Narto, yang sudah melakukan ritual sesat seperti ritual pesugihan uang bibit. Hal itu diingatkan dari Pak Bayu untuk anak-anaknya Lastri, ya keponakannya sendiri. Dan setelah pemakamannya Narto, ya Mas Bayu yang tidak pingin Lastri kenapa-napa, Lastri diminta untuk sering belajar ke Pak Usman, yang intinya ya minta dibimbing agar bisa kembali ke jalan yang benar. Dan alhamdulillah lewat saran dari Pak Bayu, Lastri dan keluarganya setelah dibimbing Pak Usman semuanya kembali normal, walaupun secara harta benda karena memang awalnya dari pesugihan yang tentunya tidak ada keberkahannya yang membuat harta benda itu terkikis. Itulah kisah hidup dari seorang Pak Bayu yang menceritakan tentang adiknya yang pernah melakukan ritual pesugihan uang bibit, yang sampai ketika dinasihati pun sempat membuat luka seperti guna-guna, bahkan sampai dirasakan kelumpuhan sama narasumber ini. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Jumpa kembali di channel Segudang Kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.